Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Oh, siapa nih yang Akun Intan Srinita yang menuduh Roy Suryo itu adalah pemilik akun Fufu Fafa hilang entah kemana. Guys, kalian mau tahu nggak? Ketika kita ganyang soal akun Fufu Fafa miliknya si Wapres saat ini, yang namanya Mbak Intan itu kicep, kagak nongol sebelum mata pun. Bang, ini kalau jadi dituntut di pengadilan, pasal-pasal apa yang dikenakan kepada si Intan ini, Bang? Saya membacanya pertama ini pasal tentang penyebaran berita bohong, karena pasti bohong karena bukan Roy yang punya akun Fufu Fafa. Aduh, kasihan Mbak Intan, mana masih muda lagi. Efek congor manisnya yang menuduh Bang Roy Suryo sebagai pemilik akun Fufu Fafa, kini Mbak Intan dilaporkan dugaan penyebar berita bohong. Tidak hanya itu, Mbak Intan juga tak habis-habisnya dirujak oleh netizen dan bahkan dikatain bocil yang sok tahu, menuduh orang tanpa memiliki data. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak bagaimana rujakan-rujakan pedas dari netizen terkait apa yang menjadi tuduhan Mbak Intan ini, dan juga bagaimana proses pelaporan dari salah satu orang yang merasa dirugikan dengan apa yang menjadi tuduhan Mbak Intan ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Akun Intan Srinita yang menuduh Roy Suryo itu adalah pemilik akun Fufu Fafa hilang entah kemana. Niatnya menghilangkan jejak. Kemarin sih saya lihat masih ada ya akunnya ya, bahkan sempat menonaktifkan kolom komentarnya. Mungkin kena mental kali ya. Dan video yang viral itu yang menuduh Roy Suryo itu adalah pemilik akun Fufu Fafa tanpa bukti itu dihapus dia. Kasian, tapi walaupun sudah dihapus ya, lagi. videonya sudah tersebar kemana-mana ya. Nah, ini nih. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Kasian Dia kayak deh. sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran ini dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Pinter. Udah gitu aja. Geli kan lihatnya ya bocil ini. Tanpa menjelaskan sumbernya dari mana, memaparkan data dan fakta. Cukup menyebutkan Roy Suryo itu adalah pemilik akun Fufu Fafa. Gini amat ya, Gen Z. Memalukan generasi Gen Z ya. Khususnya pendukung Fufu Fafa. Segini gitu kualitasnya. Aduh, parah. Apakah ini ya hasil dari kurikulum merdeka itu ya? Segini hasilnya, ya seperti ini contohnya. Guys, kalian mau tahu nggak? Ketika kita ganyang soal akun Fufu Fafa miliknya si Wapres saat ini, yang namanya Mbak Intan itu kicep, kagak nongol sebelum mata pun. Setelah ada pelantikan, nongol lah. Yang namanya Mbak Intan bilang kalau akun Fufu Fafa itu milik Suryo. Milik Roy Suryo, dia bilang gitu. Geger lagi tuh. Dengerin ya Mbak Intan, kalau Anda selama ini ya peduli akan dengan akun yang namanya Fufu Fafa yang mengejek Prabowo selama ini, yang menghina keluarga Prabowo selama ini, terus kamu kemana aja? Tiarap di situ, tiarap bisu kamu di situ, ya kan? Nih kemarin begitu maraknya yang namanya akun Fufu Fafa tersebut, banyak orang yang mencoba transfer ke yang namanya rekening tersebut. Rekening itu digunakan untuk pemesanan pada waktu itu cateringnya ya, masih ada itu. Kemudian akun Fufu Fafa itu ya
adiknya yang namanya Kaisang di Twitter 2019 lalu. Nah, jadi kamu ya Mbak Intan, saya ingatkan selama ini, kalau ini tidak benar kamu, grup-grupnya Roy Suryo akan menjebakmu, ya kan? Tapi ingat, setiap kami, seluruh rakyat Indonesia yang dibahas yang namanya akun Fufu Fafa itu, kamu tiarap, pingsan, belum siuman. Sekarang setelah dia dilantik, kamu dibayar untuk yang namanya menyebutkan bahwa akun Fufu Fafa itu miliknya Roy Suryo. Hei, keren kali kau. Kemarin kemana aja kamu? Masih berak? Apa masih di situ? Apa nggak bangun-bangun? Dengerin ya, yang namanya akun Fufu Fafa itu setelah geger di masyarakat Indonesia ini, bro, ya, goblok si yang namanya Intan. Kamu diam 1000 bahasa, nggak ada bunyi-bunyinya sebelum dia dilantik. Atau jangan-jangan kamu pendukungnya ya, untuk melindunginya. Aku udah bilang dulu ya beberapa bulan lalu, sebelum pelantikan nanti, setelah pelantikan, sebelum pelantikan itu kan geger akun Fufu Fafa. Setelah ada pelantikan besok akan ada tumbal seseorang buat dijadikan pemilik yang namanya akun Fufu Fafa. Toh kenyataan toh. Dengerin, kalau memang itu punya milik Roy Suryo, buktikan itu, suruh audit yang namanya transferan uang-uang orang itu ya, masuk ke yang namanya rekening tersebut berdasarkan ada nomor teleponnya 33 itu ya. Jadi di situ aja. Jadi jangan baru bangkit sekarang, bro. Ini udah sebelum Pilpres itu, akun itu udah geger di masyarakat Indonesia ini. Kemudian kamu diam, nggak nyentil sedikit pun. Ketika dia sudah dilantik barulah bunyi. Sebelum dilantik kamu diam bisu. Nggak ada kegiatan untuk mengungkap yang pemilik yang namanya akun Fufu Fafa tersebut. Aku udah bilang ya sebelum Pilpres. Ya, dengar, besok setelah Pilpres akan ada orang yang dijadikan tumbal untuk mengakui yang namanya akun Fufu Fafa agar terbebas ya dari Prabowo. Itu kan yang saya bilang, simak tuh di YouTube saya, Dagelan Politik. Ya, salam buat Mbak Intan yang sok tahu. Ya. Nah, kembali lagi dari semua inti itu ya Mbak Intan, ingat kata-kata beri kami kesempatan saya dan rekan-rekan saya ini untuk berkuasa. Karena apa? Kekuasaannya ini ya bau-baunya udah seperti zaman mertua, yaitu zaman Soeharto. Ya toh? Kenapa? Ya yang namanya pilkada cawe-cawe. Semua janji-janji yang namanya kampanye itu berdasarkan hasil nurani rakyat. Semua apa kata rakyat ya, semua kata rakyat, tapi harus menuruti apa kata-kata dia. Ya kan? Itu bayangan sebelum pemilu, hasil pemilu, dan itu juga bayangan siapa pemilik akun Fufu Fafa tersebut. Ya, itu harus tahu cara membungkam orang di Indonesia ini banyak cara. Yang penting beri kesempatan kami berkuasa. Salam waras dulu. Selama akun Fufu Fafa itu ya tersebar di media sosial ini, kamu masih tiarap, nggak berbuat apa-apa. Sekarang setelah dia dilantik, untuk melindungi orang-orang tersebut, kamu harus menurutin kata dia. Gede ya bayarannya ya. Ya, gede lah. Salam waras saja. Orang nggak jelas, Mbak Intan. Bang, ini kalau jadi dituntut di pengadilan, pasal-pasal apa yang dikenakan kepada si Intan ini, Bang? Saya membacanya pertama ini pasal tentang penyebaran berita bohong, karena pasti bohong karena bukan Roy yang punya akun Fufu Fafa. Kedua juga dia memfitnahkan itu kan, menuduh Roy di balik itu. Pasal-pasal apa dan berapa lama ancaman hukumannya, Bang? Ini pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE loh. 14-15 KUHP. Udah dihapus. Nah, kalau paham bahwa ini ada sisi bisnisnya, boleh kena pasal 26, 27, 28. Ya, kebencian. Ya. Gitu. Kan 14, 15 sudah dihapus di KUHP. Dicabut sama MK. Jadi begini, Bang. Itu bisa digeser sama dia ke Undang-Undang ITE. Bisa juga digeser. Misalkan dilanjutkan, bisa aja jadi fitnah. Kan ada bohong itu kan menimbulkan fitnah. Menimbulkan ujaran kebencian. Mungkin dia bisnis, di toko ada bisnisnya. Nah, itu kena kan. Kalau berhasil terungkap, dia disuruh pihak tertentu atau seorang, kena juga nggak orang itu, Bang? Sebetulnya begini, itu pasti kena kalau memang dia yang middle player ya, artinya orang otak pelaku penyertanya. Nah, mau untuk kepastian hukum juga, sebetulnya penyidik boleh memanggil Gibran. Dalam rangka bagi Gibran dipanggil? Bahaya dong. Karena dugaan kuat 99% tersebut adalah Gibran. Jadi harusnya penyidik, harusnya penyidik akurat. Tanpa dulu diungkap dulu kebenarannya sebetulnya saksi. Apakah benar? Nah, bahwa apa itu akunnya ada beliau. Kan beliau nggak pernah. Oke. Benar, karena dalam adagium hukum orang yang dirugikan harus melaporkan atau menggugat. Dia nggak ada dia. Makanya begitu santernya dunia maya ini maupun artikel maupun video-video dari pejuang-pejuang itu sudah banyak. Kok dia diam aja? Jadi saya tendensi untuk menyatakan itu memang saya percaya sama
Dr. Roy Suryo, bahkan sering saya kutip dalam artikel hukum saya. Oh ini adalah tanda-tandanya psikologis ya, diam. Biasanya tukang ngoceh dia kan, sambil matanya royo gitu. Yap, ngeri ya, Intan dalam proses menuju ke jeruji besi. Nah, akibat Intan ini, akibat apa yang menjadi tuduhan Intan ini terkait dengan akun Fufufafa, pada akhirnya permasalahan ini menguat kembali dan kemungkinan besar ke depannya tentu Mas Gibran sebagai wakil presiden akan dibuat repot lagi nih. Karena tentunya ini akan panjang lagi urusannya terkait dengan akun Fufufafa. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.